Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Cerita ini disampaikan semata-mata untuk tujuan edukasi dan pembelajaran, mengisahkan seorang perempuan yang berstatus sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 orang buah hati yang lucu serta menggemaskan. Namun sayangnya ia harus menghadapi sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Semua itu bermula dari keputusannya untuk mencari suasana baru dalam dinamika rumah tangganya. Namun kenyataan yang ia hadapi tidak berjalan sebagaimana yang dibayangkan. Keputusan untuk mencari pelarian justru menyeretnya pada situasi yang jauh lebih rumit. Apa yang terjadi setelahnya bukanlah sebuah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian sebab dan akibat yang saling berkaitan. Ketidakmampuan mengendalikan diri perlahan menyeretnya pada akhir kisah, yang memberi banyak pelajaran bagi kita semua. Si perempuan yang ada di dalam kisah ini saya samarkan namanya menjadi Marlina Kusumawati. Ia berusia sekitar 35 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Marlina dikenal sebagai pribadi yang ceria. Ia orangnya ramah serta bersahaja dan senang bersosialisasi dengan tetangga di lingkungan sekitar rumahnya. Sejak 15 tahun terakhir, Marlina telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama seorang pria yang berstatus buruh pabrik. Pria yang dinikahinya itu adalah sosok yang bertanggung jawab, setiap penghasilannya di akhir bulan selalu diberikan secara utuh tanpa terpotong sama sekali. Nominal 5-6 juta dikantongi Marlina untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kondisi tersebut, apa yang dijalani oleh Marlina tentu berada di jalur yang mapan. Ia bersama sang suami saling berdampingan dalam keharmonisan, jauh dari isu miring yang menerpa sepanjang penglihatan banyak orang. Apalagi kondisi finansial yang stabil membuatnya merasa tenang menjalani kehidupan. Terlebih sosok Marlina juga memilih untuk ikut bekerja, ia tak hanya mengandalkan gaji suaminya melainkan berdikari sendiri demi menciptakan kestabilan ekonomi. Dalam kesehariannya, aktivitas dari Marlina tentu tidak jauh dari lingkungan pendidikan. Setiap pagi ia akan berangkat untuk mengajar dan kembali pulang ke rumah sekitar pukul 3 sore. Kesibukan yang sama juga melanda suaminya, ia kerap pulang larut malam karena sering mendapat jatah lembur di pabrik. Sebuah rutinitas yang padat sehingga waktu bertemu dari keduanya terkadang terbatas jarak dan keadaan. Hingga tepat di satu momen, apa yang dikhawatirkan itu akhirnya benar-benar terjadi. Di mana kondisi dari rumah tangga Marlina mulai diterpa ujian yang cukup berat, hal itu lantaran adanya pihak ketiga yang hadir di antara mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, Marlina beberapa kali mendengar kabar dari orang-orang di sekitarnya bahwa sang suami terlihat pergi bersama rekan kerjanya di berbagai kesempatan. Dalam situasi seperti ini, komunikasi sebenarnya menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Ketika kecurigaan muncul namun tidak dibicarakan dengan terbuka, kesalahpahaman seringkali justru semakin membesar. Awalnya Marlina berusaha menepis kabar tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang mungkin saja disalahpahami. Namun seiring waktu, cerita serupa kembali terdengar dari sumber yang berbeda. Hal itu pun perlahan menimbulkan tanda tanya di dalam benaknya. Kedekatan yang disebut-sebut terjadi di antara keduanya terasa berbeda dari sekadar hubungan rekan kerja biasa. Sejak saat itu kegelisahan mulai tumbuh di dalam hatinya, sebuah perasaan yang semakin hari semakin sulit untuk ia abaikan. Meski Marlina belum pernah memergokinya secara langsung, firasat seorang istri terasa begitu peka terhadap perubahan sikap yang terjadi. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari perilaku sang suami belakangan ini. Terlebih ketika Marlina mencoba menanyakan hal tersebut, sang suami tidak pernah memberikan penjelasan yang benar-benar jelas. Ia justru terlihat menghindari pembicaraan itu, bahkan beberapa kali memilih pergi dalam keadaan emosi sebelum percakapan benar-benar selesai. Situasi tersebut perlahan membuat komunikasi di antara keduanya semakin renggang. Rumah yang sebelumnya terasa hangat meski monoton kini berubah menjadi canggung, seakan ada jarak yang tak kasat mata di antara keduanya.
Walaupun Marlina berusaha menenangkan diri dan tetap memegang kepercayaan terhadap sang suami, namun perasaan di dalam hatinya tidak sepenuhnya mampu menerima keadaan yang sedang terjadi. Hari demi hari berlalu, kegelisahan yang terus menumpuk itu membuat Marlina semakin tertekan. Dalam situasi yang dipenuhi ketidakpastian, ia mulai mencari cara untuk sekedar menenangkan pikiran dan mengalihkan beban yang ia rasakan. Hingga pada suatu titik, Marlina mencoba mencari ruang lain untuk meredakan gejolak yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Ia pun memilih membuka kembali akun media sosialnya, berharap dapat menemukan seseorang yang setidaknya bisa diajak berbagi cerita dan bertukar pikiran. Dalam kondisi emosinya yang sedang tidak stabil, sebuah pemikiran pun terlintas di dalam benaknya. Jika benar suaminya dapat menjalin kedekatan dengan orang lain, maka ia merasa tidak ada salahnya untuk bersikap serupa. Pemikiran tersebut muncul bukan semata-mata karena keinginan untuk membalas, melainkan sebagai luapan emosi yang selama ini terpendam. Di saat yang sama, Marlina juga merasa dirinya hanya sedang mencari perhatian dan pengertian yang perlahan memudar dalam kehidupannya. Hingga pada akhirnya, Marlina dipertemukan dengan seorang pria melalui media sosial. Dalam perkenalan awal tersebut, si pria mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus bujangan. Dengan ciri khas yang santai, ia kemudian menawarkan diri untuk menjadi teman yang selalu ada di saat suka maupun duka. Di tengah kondisi hatinya yang sedang rapuh, Marlina pun merasa bahwa kehadiran seseorang yang bersedia mendengarkan keluh kesahnya menjadi sebuah penghiburan tersendiri. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, sosok si pria itu kemudian mengajaknya untuk bertemu secara langsung. Ia mengatakan bahwa mereka sudah saling mengenal jauh di media sosial dan tidak ada salahnya meluangkan waktu sebagai upaya mengukuhkan pertemanan secara yang lebih mendalam. Dan pada hari yang telah disepakati, Marlina pun akhirnya datang ke kediaman pria tersebut yang berada di kawasan perumahan. Pada awalnya pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang canggung, sebab untuk pertama kalinya mereka saling berhadapan setelah sekian lama hanya berkomunikasi melalui pesan singkat. Namun setelah situasi berhasil diatasi, keduanya kemudian tampak lebih santai dan saling mengobrol panjang lebar. Tak lama kemudian, Marlina tiba-tiba saja berinisiatif untuk mengeluarkan kue apem tradisional buatan ibunya. Ia menyuguhkan makanan hitam itu sebagai hidangan penutup dalam pertemuan tersebut. Dan si pria yang bernama Slamet itu pun tidak merasa sungkan untuk mencicipinya. Menerima suguhan apem tersebut dengan ramah dan membuat suasana pertemuan di antara keduanya perlahan terasa lebih hangat serta lebih akrab. Singkat cerita, setelah pertemuan pertama itu usai, Marlina perlahan kembali merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Hari-hari yang sebelumnya terasa monoton kini seakan berubah lebih berwarna, seolah ia mulai menemukan harapan baru sejak kehadirannya. Sosok Slamet sedikit banyak mulai mengubah keadaan yang selama ini dirasakan oleh Marlina. Kehadirannya membawa suasana yang berbeda, seolah menghadirkan warna baru di tengah rutinitas yang sebelumnya terasa monoton. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan menyenangkan, serta kerap bersedia mendengarkan setiap keluh kesah yang ingin Marlina ceritakan. Perhatian serta sikapnya yang suportif membuat Marlina merasa lebih dihargai. Hingga pada suatu ketika, Slamet mengaku sedang menghadapi persoalan finansial. Dengan nada yang cukup serius, ia menceritakan bahwa dirinya tengah mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mengetahui harus meminta bantuan kepada siapa. Mendengar penuturan tersebut, Marlina pun merasa iba. Tanpa banyak keraguan, ia memutuskan untuk membantu. Pada saat itu, Marlina memberikan sejumlah dana yang jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Di sana ia berkata bahwa dirinya tak perlu khawatir untuk mengembalikan, sebab yang terpenting agar Slamet mau selalu bersamanya. Namun keadaan setelah itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sekitar 1 minggu setelah Slamet menerima bantuan tersebut, sikapnya perlahan mulai terlihat berbeda. Ia menjadi lebih sulit dihubungi. Pesan-pesan yang dikirim Marlina tidak lagi mendapat balasan seperti sebelumnya. Sejak menerima bantuan tersebut, Slamet tampak semakin jarang merespons komunikasi yang berusaha dijalin kembali oleh Marlina. Di tengah kegelisahan itu, Marlina kemudian berusaha untuk mencari kejelasan. Ia mencoba menelusuri keberadaan Slamet dengan berbagai cara, berharap masih ada kesempatan untuk mendapatkan penjelasan. Ia sempat menghubungi beberapa orang yang diketahui sebagai teman dekat Slamet, berharap dari mereka ia bisa mendapatkan sedikit informasi mengenai keberadaan pria tersebut.
Selain itu, Marlina juga berinisiatif mendatangi pihak keluarga Slamet secara langsung untuk menanyakan kabar dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan dalam proses pencarian tersebut, Marlina justru menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Informasi yang ia dapatkan perlahan membuka kenyataan yang selama ini tidak pernah ia duga sebelumnya. Dari situlah Marlina akhirnya menyadari bahwa Slamet ternyata bukanlah seorang bujang seperti yang pernah diakuinya. Hingga beberapa hari kemudian, Marlina akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Slamet. Pria itu ditemuinya di sebuah tempat pemancingan. Untuk menjaga suasana agar tetap tenang dan tidak menarik perhatian orang di sekitar, Slamet kemudian mengajak Marlina melanjutkan pembicaraan di rumahnya. Sesampainya di sana, Marlina yang sejak awal menyimpan banyak pertanyaan tidak lagi mampu menahan kegundahan di dalam hatinya. Dengan nada yang tertahan, ia menanyakan alasan Slamet yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Namun dengan sikap yang tetap santai, Slamet mencoba memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa ponselnya tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga selama beberapa waktu dirinya memang tidak dapat dihubungi. Melihat perubahan raut wajah Marlina yang mulai dipenuhi emosi, Slamet berusaha mencairkan suasana. Untuk menenangkan keadaan, ia kemudian mengajak Marlina kembali menikmati kue apem buatan ibunya. Langkah sederhana itu dilakukan agar percakapan di antara mereka dapat kembali berlangsung dengan lebih tenang. Namun sayangnya di tengah suasana ketika mereka sedang menikmati hidangan manis tersebut, percakapan di antara keduanya justru mulai berubah arah. Marlina perlahan mengungkapkan kegelisahan yang sejak tadi ia pendam. Ia mulai mempertanyakan kesungguhan hubungan yang selama ini dijalani bersama Slamet. Bahkan pada kesempatan itu, Marlina juga menyinggung informasi yang baru saja didapat mengenai status Slamet yang ternyata telah memiliki keluarga. Seiring dengan pembicaraan itu, suasana yang semula berusaha dijaga tetap tenang perlahan kembali memanas. Terlebih ketika Marlina turut menyinggung bantuan yang pernah ia berikan sebelumnya, seraya meminta agar Slamet segera mengembalikan dana tersebut. Dalam pengakuannya, Slamet merasa tertekan saat Marlina terus menanyakan hal itu, sehingga ia kesulitan mengendalikan dirinya sendiri. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil, Slamet mengambil sebilah benda yang ada di atas meja. Meski prosesi makan apem sedang berlangsung, namun amarah dan kepanikan semakin menguasainya. Ia merasa berada dalam dilema yang berat sebab menurutnya mustahil meninggalkan keluarganya hanya demi Marlina seorang. Dalam keadaan yang seperti itu, ia pun mengambil keputusan yang keliru, sebuah tindakan yang kemudian berujung pada peristiwa yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Perlu diingat bahwa kisah ini disampaikan sebagai pembelajaran agar kita semua dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika emosi sedang tidak stabil. Peristiwa itu berlangsung singkat hingga suasana di rumah kembali sunyi. Setelah beberapa saat, Slamet berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu, seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Beberapa hari kemudian, keluarga Marlina mulai diliputi rasa khawatir karena Marlina tidak lagi memberikan kabar dan ponselnya sudah tidak aktif sejak hari sebelumnya. Kekhawatiran itu membuat keluarga akhirnya memutuskan untuk melakukan pencarian. Mereka mencoba menelusuri berbagai tempat yang mungkin pernah didatangi Marlina, termasuk mendatangi rumah kerabat serta saudara terdekat dengan harapan dapat menemukan petunjuk mengenai keberadaannya. Hingga akhirnya, salah satu teman Marlina menyampaikan sebuah informasi penting. Ia mengaku sempat mendapat kabar bahwa Marlina pergi untuk menemui Slamet. Mendengar hal tersebut, pihak keluarga pun tidak berpikir lama. Mereka kemudian memutuskan untuk mendatangi tempat yang dimaksud bersama dengan petugas terkait dengan harapan bisa menemukan kejelasan mengenai keberadaan Marlina. Dan setelah sampai di lokasi tersebut, keadaan yang mereka temui justru mengejutkan banyak pihak. Situasi yang sebelumnya hanya dipenuhi rasa khawatir tiba-tiba berubah menjadi peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tepat 3 hari setelah kejadian tersebut, sosok Slamet akhirnya berhasil ditemukan. Pria itu kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor pihak berwenang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Meski pada awalnya sempat membantah berbagai tuduhan yang disematkan kepadanya, pada akhirnya ia mulai memberikan keterangan terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam perkembangan lanjutan, disebutkan bahwa Slamet pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Atas peristiwa tersebut, ia kemudian divonis harus menjalani masa pembinaan selama 15 tahun. Semoga dari peristiwa ini kita semua dapat mengambil pelajaran berharga. Dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan dan kesalahpahaman memang tidak selalu bisa dihindari. Namun setiap persoalan seharusnya dihadapi dengan komunikasi yang terbuka, kesabaran, serta kemauan untuk mencari solusi bersama. Ketika komunikasi mulai renggang, kesalahpahaman pun mudah muncul dan perlahan dapat merusak kepercayaan yang selama ini dibangun. Kisah ini juga mengingatkan bahwa keputusan untuk mencari pelarian di luar hubungan yang sah seringkali justru membuka pintu bagi masalah baru. Perasaan kecewa atau kesepian memang bisa membuat seseorang mengambil keputusan secara emosional, tetapi langkah tersebut tidak selalu membawa ketenangan. Sebaliknya, hal itu justru berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga yang terlibat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.